Pemirsa, Amnesty International Indonesia masih berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan 3 orang yang hilang pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Ya, polisi didorong untuk melakukan penyelidikan dan melindungi setiap warga negara. Kalau ditangkap jangan sewenang-wenang, kalau ditahan jangan sewenang-wenang, kalau sudah ditangkap, ditahan jangan disiksa. Dan kalau memang sudah ditangkap dan seterusnya jangan diperlakukan dengan cara-cara yang merendahkan martabat manusia. 3 orang ini berada di lokasi-lokasi yang cukup kritis. 2 diantaranya itu ada di Kuitang dekat markas Brimob dan 1 lagi ada di daerah Glodok. Besar kemungkinan mereka ada di tengah peristiwa prahara Agustus tersebut. Dan bagaimanapun juga negara punya kewajiban untuk melindungi setiap warga negara, baik yang melakukan demonstrasi maupun yang ketika di dalam kericuhan itu hendak diproses hukum. Katakanlah di dalam demonstrasi terjadi kekerasan. Katakanlah kekerasan itu terjadi dilakukan oleh aparat maupun oleh warga. Negara punya kewajiban untuk memproses hukum mereka dengan kaidah hukum yang benar, yang menghormati hak asasi manusia. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang di Aula Satya Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi menyebut posko ini beroperasi 24 jam. Apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga atau sedang mencari keberadaan keluarganya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini, maka kami sebagai personil Polda Metro Jaya harus mindsetnya itu adalah ini orang yang hilang adalah saudara kita juga. Upaya pencarian orang hilang terus dilakukan pihak keluarga, diantaranya dengan melapor ke Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Selama proses pencarian, Kontras menemukan banyak korban yang hilang rupanya ditahan di beberapa kantor kepolisian. Dari 41 orang yang ditemukan tim posko orang hilang dan keluarga korban, 9 masih ditahan dan 8 orang dijadikan tersangka. Namun masih ada yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Setidaknya ada 3 orang yang hilang sejak tanggal 31 dan 30 Agustus lalu. Ini merupakan sebuah tindakan yang jelas-jelas merupakan penghilangan orang secara paksa. Jadi ini bukan fenomena penangkapan biasa atau fenomena orang hilang biasa, tapi ini adalah bagian dari penghilangan orang secara paksa yang kami klasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Karena di dalamnya kemudian memuat 4 pola yang memang merujuk pada penghilangan orang secara paksa. Pertama, pada orang-orang yang hari ini masih ditahan, lalu sudah dibebaskan, atau bahkan yang masih belum ketemu gitu ya, masih belum ditemukan gitu ya, itu mereka merupakan korban yang ditangkap, ditahan, atau dirampas kemerdekaannya dalam tindakan-tindakan lainnya gitu ya, seperti pengamanan, yang itu jelas sekali merupakan salah satu fitur dari penghilangan orang secara paksa. Yang kedua, orang-orang ini ditangkap, ditahan, diamankan gitu ya, ataupun diculik oleh agen negara atau oleh lembaga negara, yakni kepolisian. Salah seorang korban mengaku bahwa dirinya mengalami kekerasan dan penangkapan paksa di area demonstrasi. Saya jalan, pas saya noleh ke belakang itu tiba-tiba itu kayak ada, kayaknya intel deh. Soalnya itu orang pakai jaket hitam terus sama masker hitam sama pakai kupluk gitu, keluar dari asap gas air mata di jalan itu. Soalnya itu kan gas air mata benar-benar menuin jalan, nutup benar-benar nggak kelihatan. Jadi barisan barakuda Brimobnya itu benar-benar nggak kelihatan. Jadi saya pikir kan awalnya saya ngeliatnya emang jauh kan, jadi makanya itu saya nggak lari. Saya nggak kepikiran kalau ada yang maju gitu. Akhirnya saya jalan, saya nengok ke belakang, ada yang nongol, dia langsung lari ke arah saya, langsung meluk. Jadi saya langsung dipeluk dari belakang. Awalnya sih saya sempat ngeberontak. Pas 1 orang yang intel itu kayaknya, yang intel nanggap saya itu saya sempat ngeberontak. Di situ saya udah hampir mau lepas, cuma kaki saya digandolin sama dia. Nah, nggak lama yang Brimob ini 3 orang datang, Brimob 3 orang datang. Akhirnya nangkep saya semua, jadi saya benar-benar ditangkap paksa gitu, diseret-seret. Pokoknya saya diseret-seret dari simpangan flyover itu, persimpangan flyover, saya diseret dari situ sampai ke gerbang DPR. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.